Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-137. Pada episode kali ini kita sudah menghadirkan tamu, ini guru kita, beliau adalah Gus Akrom. Assalamualaikum Gus Akrom. Waalaikumsalam. Kabari pripun Gus? Alhamdulillah saya nggih. Walaupun cuaca lagi tidak bersahabat tapi tetap baik Gus ya. Tetap ya, bisa datang ke sini dan bisa ngopi dengan kita Gus ya. Kita tetap bisa bersahabat. Dan seperti biasa ini teman ngopi saya yang setia nemenin ngopi di acara ngopi ini ada Mas Aldi. Mas Aldi, kabarnya pripun? Alhamdulillah baik juga Mas Anis. Baik ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu tetap baik dan tetap ngopi Mas Aldi. Nah, biar tetap baik ngopi terus ya Mas. Apa? Kalau ngopi terus kira-kira sehat ya Mas Anis? Tinggal ngopinya apa dulu. Kalau ngopinya ngolah pikir itu tetap sehat. Tetap sehat di pikiran. Nah Mas Aldi, ini kita pertemuan ke 137. Kira-kira mau bahas apa ini? Nah ini kita juga masih di bulan Agustus kan Gus. Jadi ini mungkin tentang merdeka. Kita kan sebelumnya pernah dengar itu yang namanya Merdeka Belajar. Nah, tentang pendidikan. Nah kita juga pengen membahas juga ini tentang pendidikan dan nanti kaitannya juga tentang Merdeka Belajar. Gitu. Berarti masih dalam rangka memperingati 17-an ya, dari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Bagaimana kondisi pendidikan saat ini kan gitu Mas Aldi. Kemudian tolak ukurnya di masa lalu, apakah dulu itu pendidikannya sejarahnya seperti apa, kemudian sekarang bagaimana, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, kan begitu Mas Aldi ya. Terutama di Indonesia ini juga kan Mas Aldi. Perlu kita tahu masa lampau itu juga bagaimana pendidikannya. Nah kira-kira Mas Aldi, kan Mas Aldi sudah sarjana ini. Mas Anis kan juga udah sarjana muda atau sarjana apa ini? Ya masih muda umurnya. Masih muda ya, berarti sarjana muda Mas ya? Pengalamannya masih kurang, masih banyak Mas Anis kayak. Tapi kan yang pernah jadi guru, bahkan sekarang jadi guru kan jenengan sama Gus Akrom ini. Gus Akrom berarti yang paling lebih senior gitu lah. Nah karena pengalaman Mas Aldi sebelum Gus Akrom nih tentang pendidikan yang saat ini di Indonesia itu bagaimana? Oke, kalau saya lihat sekarang ya Gus Mas Anis, itu pendidikan terutama tentang Merdeka Belajar tadi. Itu kan kalau dulu kita belajar itu kalau sama kiai atau guru itu kan seakan-akan itu ya kita ngikut sama gurunya. Tapi sekarang itu kok seakan-akan kayak guru yang harus ngikut muridnya gitu loh Gus. Ini sebenarnya konteksnya itu kalau dalam pendidikan itu yang pas itu seperti apa Gus? Ya, terutama tentang pendidikan Islam juga sih, harusnya itu kita yang ikut guru atau guru yang menyesuaikan ke muridnya. Artinya ada kayak semacam pembeda atau sekat gitu Mas ya, antara guru dengan murid itu kok sekarang itu kebalik gitu Mas ya? Iya. Kalau saya malah gini Mas Aldi, antara pendidikan yang umum dan agama. Nah kan kadang ada perbedaan yang sangat bahkan bertolak belakang gitu kan. Pendidikan umum itu sendiri harus diformalkan, kemudian agama itu non formal. Ya harusnya gimana gitu ya? Nah, harusnya gimana? Ini daripada kita malah ini kan langsung mungkin Gus Akrom bisa menyampaikan tentang pendidikan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Terima kasih kepada host Mas Anis dan co-host Mas Aldi. Ini tepat sekali karena momentum kemerdekaan kita mengangkat materi atau pembahasan tentang
ya pendidikan Nggih. dan hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan. Jadi tadi sempat disinggung antara mungkin kalau sekarang gencar kurikulum merdeka ya, Merdeka. ya, merdeka belajar. Eh, Ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, ini masih bulan Agustus. nggih. Semoga kemerdekaan ini abadi, Amin. diberi keamanan, Amin. kenyamanan, Nggih. ketenteraman, diberi kedamaian, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kembali ke tema tadi ya, Nggih. perbincangan kita. Jadi kalau ada istilah, saya mengambil falsafah Jawa ya, guru ya, digugu lan ditiru. Jadi itu sebenarnya identik ya dengan apa yang selama ini kita terima ya dari para sesepuh, para masyayikh. Jadi memang selayaknya sebagai seorang guru ini membimbing muridnya, dan murid ini mengikuti apa kata beliau, apa kata guru, Dan mau dibimbing muridnya. dan mau dibimbing. Ya, karena nanti ada hidayah di situ, ada nur, ada ilmu yang dititipkan oleh Allah, Kalau bahasa santai itu ada barokahnya gitu ada ya. barokahnya, ada mungkin unsur asrornya ya, Iya, iya. ada mungkin ada kemakrifatan di situ dan sebagainya. Ini mengalir dari guru ke murid. Mengenai mungkin kalau di masa sekarang seakan-akan ada tuntutan ya, dan justru sebaliknya gitu ya. Guru harus mengikuti sang murid ya. Dilemanya itu nanti kalau ternyata sang murid ini semua harus diikuti, akhirnya bahkan kalau kasus-kasus sekarang ini guru menjadi kewalahan. Cara kasarane niku murid umpak-umpakan, guru rawani nopo-nopo. Apa sithik dituntut wali murid. Ya ini. Ya ini akhirnya gurunya akan sangat kewalahan ya, akan sangat mungkin kok begini jadinya, akhirnya dipasrahkan kembali ke orang tuanya. Dan ini sangat ironi sekali. Ya. Tapi dalam Islam juga ada aturan nggak Gus tentang bagaimana itu kita belajar Metodenya dengan guru, mungkin ya. dan harus ada metode yang dilakukan oleh guru dan murid itu seperti apa Gus? Ya sebenarnya banyak sekali adab untuk guru sendiri ada, adab untuk murid sendiri ada, dan keberhasilan pendidikan ini sedikit banyak harus melalui adab ini, dan adab ini harus dipakai terus. Dulu ada para masyayikh itu mengedepankan adab terlebih dahulu, baru menyampaikan ilmu. Jadi bahkan ada yang sampai 20 tahun itu diberi pemanasan ya, diberi gemblengan adab dulu ya, tata krama, sopan santun, di moralitasnya ini ditata dulu sampai benar-benar siap, baru setelah itu ilmu bisa langsung cara Jawane mlebu bleng. Baru bisa disampaikan ilmunya gitu nggih. Disampaikan dan sangat tepat sekali. Jadi Kalau harus pada ada masa adabnya. Rasulullah itu gimana ya Gus, kalau tentang terkait mendidik para sahabat itu seperti apa itu gambaran pada masa lampau itu? Kalau pada masa Rasulullah SAW, ini karena beliau ini dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril, berarti beliau ini sifatnya menyampaikan ya. Jadi bahkan para nabi rasul ini semuanya pasti menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu, kecuali yang untuk dirinya, berarti status nabi. Sedangkan untuk yang rasul ini semuanya tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak ada istilah ada pengkhianatan ilmu di situ, tidak ada. Jadi semua tersampaikan dengan sempurna. Dan di era itu sekali penyampaian mungkin akan sekali paham, bahkan hafal. Dan dulu waktu awal-awal Rasul itu menerima wahyu, itu memang beliau merasa bahwa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, belum bisa apa-apa.
Jadi disuruh iqra, beliau menjawab ma ana biqari. Ini bacalah. Saya ini bukan seorang pembaca, saya ini tidak bisa membaca. Nah, kemudian setelah dituntun, beliau mengikuti. Dan di tengah perjalanan sempat Rasul ini tergesa-gesa untuk menerima ilmu ini ya, menerima ayat-ayat. Di malaikat Jibril mau menyampaikan, Rasul keburu mengikuti, keburu mendahului. Nah, akhirnya diperingatkan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jadi urusan nanti hafal, urusan nanti faham, urusan bisa menerima ilmu itu urusan Allah. Jadi yang penting ikuti saja. Di sini ada kata-kata ikuti. Jadi ini termasuk adab juga ya. Termasuk adab. Kalau ada guru ngomong jangan terus disela itu kan. Ya, menyela, memotong itu sebenarnya termasuk adab yang kurang. Ya didengerin dulu. Mungkin sekarang kan kita lebih senang bantahnya dulu kan. Nah, belum mengikuti udah bantah gitu. Ini salah satu adab. Berarti termasuk adab kepada guru tuh ketika guru sedang menyampaikan ilmu kita harus samina wa ta'na dulu gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan guru sudah selesai menyampaikan baru bisa bertanya kan gitu sih. Dan pertanyaan itu sifatnya memang nanti ada kalanya sang guru ini memberi istilahnya kesempatan untuk bertanya, dan ada kalanya memang saat-saat genting, sementara sang murid ini mungkin perlu mengutarakan permasalahannya, kemudian bisa disampaikan. Dulu tuh Rasul kan kalau misalkan kita merunut dari sejarah itu kan ada kayak semacam halaqah itu kan, halaqah di masjid atau di rumah beliau itu apakah juga dalam rangka untuk tarbiyah menyampaikan ilmu, Gus? Rasul dulu itu. Iya, dulu terkenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu mereka hijrah, kemudian mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan harta benda, mereka hidup ala kadarnya, apa adanya. Jadi tidak semua ada, tapi apa yang ada itu yang dinikmati ya. Bahkan sering dari Rasul ya. Jadi Rasul kalau punya apa-apa dikasihkan, dan dinikmati bersama, dan keberkahan makanan yang sedikit, minuman yang sedikit bisa semuanya kenyang, semuanya bahkan sisa, bahkan tidak istilahnya apa? Tidak berkurang, tidak kekurangan sedikit pun. Dan halaqah itu sifatnya juga kadang spontanitas, kadang waktu tertentu, dan ada kesempatan khusus perempuan ada. Jadi itu setiap Kamis ya, Nabi mendatangi satu tempat yang di situ perkumpulan perempuan. Itu juga termasuk apa ahli suffah juga atau memang kalau yang dari perempuan, Gus? Kalau itu di luar. Di luar itu nggih. Jadi halaqah itu biasanya sambil ngopi enggak, Gus? Mungkin kopinya bisa diminum dulu. Monggo bagus, belum ada kopi Mas Aldi. Tapi kalau sekarang sudah ada kopi. Belum ada kopi. Mungkin adanya itu ya apa namanya air putih sama susu itu ya. Susu unta mungkin. Susu unta. Kan di gurun pasir ya. Di Arab kan mesti susunya susu unta. Bagus. Ketika kayak dulu Rasulullah kan itu belum ada metode yang pasti. Artinya masih otodidak kan gitu kan. Misalkan ada gerombolan sahabat ketemu Rasul kemudian pengen jelaskan ilmu kan gitu. Atau mungkin setelah jamaah ada yang pengen tanya kan itu kemudian bentuk sebuah halaqah atau pertemuan. Nah, kalau hal semacam itu apakah hari ini bisa dilakukan, Gus? Iya, tentunya perkembangan zaman, tuntutan zaman ini mungkin menuntut untuk adanya lembaga, mungkin adanya penataan, mungkin secara administrasi. Di situ mungkin ada metode tersendiri yang bisa diterapkan, yang tentunya akan berbeda-beda ya. Masing-masing bisa memiliki metode yang berbeda-beda ya, sesuai mungkin keadaan masing-masing. Dan tentunya ini antara zaman dahulu dengan
zaman sekarang tentunya juga berbeda. Metodenya mungkin, keadaan juga berbeda, keadaannya SDM juga berbeda. SDM juga Kalau berbeda. orang dulu kan mungkin sekali disampaikan langsung hafal dan paham. Iya. Kalau sekarang mungkin berkali-kali Mas Aldi. Lemah ya apa pemahamannya atau mungkin hafalannya ya. Apakah ini Mas Agus, ketika kita belajar ilmu itu kan, kalau Rasulullah itu berarti kan menyampaikan langsung gitu kan. Kalau hari ini kan bisa lewat jarak jauh atau lewat dunia digital, itu gimana Gus? Apakah juga bisa termasuk itu transfer ilmu? Ya, pada dasarnya ilmu itu kan bisa diperoleh dari manapun ya. Nah, cuma kalau model dahulu itu talaki ya, langsung bertemu langsung. Atau kalau Quran itu musyafahah itu adu lambe, maksudnya bertemu guru dengan murid. Jadi mengetahui pergerakan bibir, lidah, pergerakan mulut. Jadi sehingga bisa pasti. Dan mungkin kalau secara langsung, ini secara adabiah juga bisa langsung diterapkan ya. Nah, mungkin ada perkembangan zaman ya sekarang ini, mungkin bisa via internet ya, atau mungkin TV, radio dan sebagainya. Nah itu ya tetap bisa memperoleh ilmu. Karena itu sebagai sarana, itu hanya sebagai media saja. Nah yang paling penting kita harus tahu sumbernya dari mana, siapa yang menyampaikan. Ini yang terpenting. Kalau di pondok pesantren kan ada apa tentang sanad itu juga kan Gus. Nah itu penting juga lah untuk zaman sekarang sih terutama. Ya. Apalagi rentan Rasul dengan zaman sekarang ini kan jauh sekali Gus. Ya sanad ini termasuk bagian dari agama. Jadi kalau tanpa sanad ini orang bisa seenaknya berucap, bisa bahkan membuat racikan aliran baru, racikan ilmu baru dan sebagainya. Nah ini yang dikhawatirkan. Kalau sanadnya ini sambung, sanadnya ini jelas sampai Rasulullah, ini bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya nanti bisa benar-benar membawa keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Berarti penting juga Gus ya, penting. Ketika kita mencari ilmu juga harus ada sanad keilmuan itu. Sanad ini terkaitnya dengan ilmu agama berarti Gus? Ya terutama ilmu agama, karena kalau ilmu umum itu otodidak bisa ya. Kalau memang ilmu keduniawian itu Rasul dulu memberi isyarah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi, untuk urusan ilmu-ilmu dunia ini memang kan bisa berkembang sesuai zamannya. Dan masing-masing generasi bisa memiliki metode tersendiri, bisa menemukan mungkin kecanggihan teknologinya di masing-masing generasi. Berarti untuk sanad itu tidak terpaku kepada semua ilmu, khusus untuk agama atau gimana Gus? Ya, kalau untuk agama ini akan lebih bisa dipertanggungjawabkan, akan lebih bisa menerima nanti ya keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, mungkin asror dari ilmu, mungkin ada sisi melik cara Jawa nih, ada hal-hal yang lain yang melingkupi ilmu. Karena tadi tersambung ngoten nggih ya. Karena tersambung. Jadi ibarat mata rantai itu kalau bawah disentuh nanti ke atas goyang-goyang semua dan terasa semua. Itu manfaat dari kita punya ilmu tapi juga ada sanadnya kan gitu Gus. Nyambung kepada Rasulullah kan. Artinya di sini kayak ada tadi seperti yang ditanyain apa Mas Anis, ilmu umum dan ilmu agama itu kayak seakan berlawanan, berlawan atau berjauhan. Jadi kan di sini ada kayak semacam dikotomi ilmu kan antara ilmu agama dan ilmu umum selain agama gitu lah. Karena sepemahamanku kayaknya kok ilmu yang lain itu ya sebenarnya tetap harus ada agamanya gitu loh Gus. Karena kalau kita lihat perkembangan pada masa-masa ya disebut zaman modern itu kan ketika orang-orang itu mengembangkan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya mereka nggak pakai agama, nggak punya moral, akhirnya jadi perang dunia 1, 2 itu Gus. Nah itu
kira-kira gimana Gus untuk ilmu-ilmu seperti itu? Memang manusia ini kan diciptakan ya intinya kan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Jadi untuk mengabdi kepada Allah, makanya untuk ilmu yang bersifat akhirat dalam hal ini ilmu agama ini harus dinomorsatukan, dan karena kita hidup di dunia juga jangan lupakan ilmu dunia karena kita kesehariannya di dunia. Dan memang keistimewaan ilmu-ilmu Islam ini menjalar ya, sampai ke bahkan urusan dunia, bahkan urusan yang terkecil. Di semacam Al-Quran saja ini menjadi sumber ilmu pengetahuan. Di situ ada simbol-simbol pengetahuan, ada ilmu ekonominya, ada ilmu politiknya, ada ilmu mungkin tata busana, tata boga, filsafat dan sebagainya. Itu Al-Quran sudah mengisyarahkan, dan ini bisa membidik semua bidang kehidupan ini. Berarti semua itu bisa dikategorikan ilmu agama, Pak Saldi? Karena tadi di Al-Quran pun juga diterangkan ada ilmu tadi apa, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu macam-macam itu kan. Lah kenapa kok hari ini tuh kok terkadang jadi kayak semacam sekat atau pembedaan bahwa oh ini ilmu agama sendiri, ilmu umum sendiri. Itu apakah karena memang manusia saat ini tuh memang sudah mengotak-ngotak seperti itu atau bagaimana Gus menurut jenengan Gus? Iya. Ya tadi ya, kembali ke tadi, Al-Quran itu hanya global ya, hanya memberi isyarat. Dan memang sifatnya Al-Quran ini memang global. Jadi dulu itu ilmu itu ya hanya Al-Quran saja. Kemudian ada pendampingnya yaitu hadis. Kemudian baru muncul ilmu-ilmu baru, disiplin ilmu, fan ilmu, yang nanti misalnya fikih menjadi ilmu tersendiri, usul fikih. Kemudian ada tafsir ya tersendiri, dan ada mungkin ulumul Quran tersendiri. Terus berkembang terus ini mengenai ilmu keagamaan ya, ilmu agama. Nah, sedangkan tadi ya untuk ilmu umum ya, ilmu umum ini kan tergantung masing-masing generasi itu ya. Ya inilah keistimewaan manusia. Manusia ini diberi akal, dengan akalnya ini bisa mengembangkan mungkin teknologinya ya, mungkin penelitian tentang keilmuan tertentu ya, mungkin bisa mungkin kalau dulu itu belum ada teknologi transportasi ya, sekarang sudah canggih sekali, pesawat ya. Teknologi mungkin telekomunikasi ya zaman dulu, tentunya sekarang sangat canggih sekali. Ada HP ya, HP menggantikan segalanya. Bahkan malah justru sekarang HP jadi sumber pedoman utama bagi umat manusia saat ini gitu. Mas Hadi ya. Ya itu makanya kan kita perlu ada motif perlu meneliti motif dari pengembangan ilmu pengetahuan yang seperti tadi Gus, yang umum-umum gitu loh. Karena kita kadang merasa ketika sudah belajar ilmu umum ini kayak nggak ada urusannya sama agama. Jadi kita misal mengembangkan dulu sih mungkin teknologi nuklir, dia nggak mikir dampak moralnya bagaimana, terus akhirnya malah dibuat perang dan sebagainya. Nah kan itu kayak semacam ada penyalahgunaan gitu kan Gus. Bahkan malah justru menyerang ajaran agama gitu ya. Jadi posisi ilmu agama di situ tuh bagaimana gitu loh Gus dalam menyikapi pengembangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah inilah pentingnya akal, pentingnya di sini wahyu. Jadi manusia itu dibekali dengan yang namanya akal dan nafsu ya. Akal dan nafsu ini nanti bisa diperimbangkan. Kalau kekuatan akal ini lebih dominan, maka nanti akan positif lah ya. Ya. Tapi sebaliknya kalau nafsu yang dominan, nah ini akan tentunya negatif. Ya, ambil contoh kecil saja, misalnya akalnya lebih kuat ya, berarti dia akan mempertimbangkan nanti dampak positif negatif ya, ini perlu ditempuh atau tidak. Kemudian secara tidak langsung dia akan terkontrol ya. Lain halnya kalau dia menuruti hawa nafsunya, sudah dipastikan nanti akan terjerumus, akan merusak itu ya merusak ya.
Dan satu hal yang sangat penting, nafsu harus tunduk pada akal, akal harus tunduk pada wahyu. Nah, ini sangat penting. Berarti urutannya gitu ya? Ya. Jadi wahyu itu di atasnya akal. Ya. Kemudian nafsu itu di bawahnya akal. Iya, benar. Akal di tengah-tengah katanya. Iya. Artinya begini berarti Gus, bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita belajar tentang ilmu apapun, termasuk ilmu umum gitu, entah itu teknologi atau apapun itu yang ada di dalam Al-Quran yang diajarkan itu kan, itu harus larinya kepada Allah gitu. Iya. Karena ya, kalau ada tuntunan wahyu di situ. Iya, karena tadi akal itu kan di tengah-tengah. Di atas lagi ada wahyu. Kalau wahyu kan berarti kan arahnya kepada Tuhan, kepada Allah kan gitu Gus. Iya. Karena sekarang pengembangan ilmu pengetahuan itu kayak seakan-akan meniadakan Tuhan di situ loh Gus. Iya, jadi itu bahayanya. Jadi kan kita ketika belajar apapun itu ilmu umum, berarti kan harus ada landasan agamanya di situ nih. Untuk apa? Pembelajaran gitu nih. Iya. Kalau misalkan Mas Abdi nggih, kalau misalkan nih kita belajar atau berinovasi tentang apapun lah, kita membuat penemuan baru itu. Tadi kan Gus Akram menyampaikan bahwa kalau kok yang dominan untuk akalnya, berarti itu penemuan nanti bakal jadi hal positif bagi dunia kan itu. Tapi kalau yang dominan kok nafsunya Gus ya, jadi nanti akan jadi hal yang negatif. Bahkan tadi buat bom nuklir, buat perang, merusak dunia kan begitu Gus ya. Gini Gus, ketika kita bicara tentang pendidikan, apakah pendidikan itu juga ada kategori wajib, tidak wajib, itu ada nggak Gus? Ada. Jadi pendidikan itu ada yang bersifat wajib, bahkan wajibnya ini ada dua, ada yang ain dan kifayah. Jadi yang wajib itu nanti kalau yang ain, fardu ain ya, wajib ain ini berarti individu. Setiap orang dan ini hanya untuk hal-hal yang akan ia hadapi. Misalnya kalau dia mau sholat dengan benar ya, berarti harus tahu ilmunya sholat. Sampai pada nikah. Nah, ini Mas Aldi jomblo ini. semua ini. Bahagia sekali dikelilingi pemuda-pemuda ini. Jenengan bahagia Gus, kita Gus yang ini Gus. Kita jadi semakin awet muda. Ya. Jadi kalau mau menikah ya juga harus ada ilmunya gitu. Ya, ilmunya itu yang gitu. terpenting ya, terpenting. Itu termasuk fardu ain. Fardu ain karena itu berkaitan dengan individu. Misalkan saya mau menikah, nggak boleh nanti yang diwakilkan belajar Mas Aldi nggak boleh. Ya, harus saya sendiri yang belajar itu ya. Kira-kira belajar apa kalau nikah Gus? Kalau masalah nikah itu mungkin mahar, nafkah itu ya. Mungkin hak kewajiban. Kalau masalah ranjang saya kira itu semua sudah tahu ya, otodidak gitu. Otodidak. Semuanya itu sudah laduni. Ya. Kembali lagi tadi ya, ada yang wajibnya itu wajib kifayah. Itu gimana Gus wajib kifayah? Wajib kifayah itu seperti wajib yang kolektif ya. Jadi manakala ada yang sudah mengerjakan, yang lain sudah gugur kewajibannya. Itu semacam misalnya ilmu tentang ilmu hitung ya, matematika misalnya. Itu kalau dalam satu masyarakat tidak ada yang belajar itu, maka semua dosa. Atau lagi misalnya tentang mungkin kalau sekarang teknologi ya, itu bisa jadi fardu kifayah. Kalau semuanya gaptek bahaya. Nanti bisa diakali sama orang lain gitu lah. Bisa diakali, ditipu dan sebagainya. Kalau ilmu hitam gimana? Nah itulah ini. Tadi ada yang wajib, berarti ada yang haram. Lah yang haram ini ilmu yang tidak boleh dipelajari bahkan dipraktekkan. Semisal ilmu hitam tadi ya, ilmu sihir. Nah ini memang ilmu, tapi ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya. Tapi kalau misalkan nih Mas Aldi belajar ilmu sihir kan, ilmu hitam terus ya. Tapi tadi dalilnya untuk hal positif. Itu memberantas dukun-dukun misalnya. Untuk memberantas dukun-dukun atau makhluk-makhluk lain yang mengganggu manusia itu gimana? Ya, itu ada pendapat. Agar tidak terjerumus dalam keburukan harus tahu keburukan itu. Nak pengen nangkap maling, ya kudu mempelajari ilmu maling. Berarti harus jadi maling dulu atau gimana Gus? Enggak, harus mempelajari dulu. Mempelajari untuk nanti mempelajari strateginya dan mencari kelemahannya ya. Ya.
dan bagaimana cara menangkapnya, meringkusnya dan sebagainya. Jadi boleh belajar tentang ilmu itu, tapi tadi harus tahu apa namanya, Mas Aldi itu pengen benar-benar mengusir dukun atau malah tadi memanfaatkan ilmu sihirnya untuk mungkin biar memanfaatkan nggak orang lain. tertipu gitu loh, kan banyak dukun-dukun palsu misalnya. Mas Aldi, ini menarik sekali tentang pembahasan pendidikan Gus Akrom, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Akrom dan Mas Aldi. Nah, Gus, ini tadi membahas tentang Mas Aldi mau jadi dukun, nah, mau belajar ilmu hitam gitu ya. Kategori ilmu tadi Mas. Nah, ilmu yang tadi ada wajib, kemudian wajib juga dibagi dua yang wajib yang sifatnya itu fardu ain dan fardu kifayah kan gitu. Kemudian ada yang ilmu tadi hukumnya haram dipelajari, termasuk ilmu hitam. Jadi ini nggak boleh belajar ilmu hitam Mas Aldi. Nah sekarang gini Gus, ilmu yang wajib dipelajari untuk seorang muslim itu apa saja? Yang sekarang itu wajib dulu Mas Gus. Kan kayak misalkan ilmu matematika, kalau sudah ada yang menguasai matematika berarti kan kita sudah tidak dikenakan sanksi atau gugur kan di kewajibannya. Itu apa saja Gus? Kira-kira ilmu yang wajib itu? Ya, terima kasih. Untuk ilmu yang wajib dipelajari tentunya yang pertama kali ilmu tentang ketuhanan, tauhid. Tauhid itu wajib dipelajari. Kemudian setelah itu ya ilmu tentang beribadah, peribadatan. Termasuk fikih itu. Termasuk fikih, termasuk tasawuf nanti. Kemudian ada lagi nanti saat bermuamalah, berarti ilmu ini wajib dipelajari. Saat bersosial, saat mungkin bertransaksi, ya termasuk akhlak, termasuk nanti ilmu-ilmu yang lain. Ini sifat wajibnya itu adalah ketika dia akan menghadapi hal itu. Nah ini sesuai kebutuhan atau gimana? Nah, sesuai kebutuhan. Di saat dia mau melangkah ke situ lah itu terkena kewajibannya untuk belajar ya, untuk mempelajari itu. Nikah. Iya, termasuk kalau mau nikah sekali lagi persiapkan matang-matang.
Kalau haji saja ada manasik haji. Nah, ini manasik nikah. Kalau nikah, wah, ini teori yang tidak boleh dipraktekkan langsung. Wah menarik ini, ada manasik nikah ini. Iya. Berarti itu termasuk tauhid atau akidah itu wajib dipelajari Ya, oleh itu pertama semua kali. umat Islam. Ya. Itu termasuk kifayah atau ain, Gus? Itu fardu ain. Fardu ain. Baru nanti yang lain-lainnya gitu ya, Gus ya. Iya. Tapi untuk belajar ilmu-ilmu tadi kan, Gus, biasanya kan ya kita ke kiai, ustadz atau guru-guru agama. Nah, tadi kembali lagi tentang guru yang mengikuti murid. Apakah itu termasuk adab atau bagian dari adab guru kepada murid ya, Gus? Atau harusnya murid yang mengikuti guru gitu loh? Tadi di awal ya, kalau falsafah Jawa itu sudah jelas ya, digugulan ditiru itu berarti kan si murid sebisa mungkin mengikuti gurunya. Sendiko dawuh lah, sami anak itu. Berarti ada kesalahan perumusan tak Kalau mungkin sekarang lebih ke perkembangan zaman ya, mungkin ada suasana baru atau mungkin ada sesuai dengan konteks zaman itu konteks zaman mungkin terus mungkin membuat semacam cara baru ya mungkin ya. Kurikulum yang intinya baru. Untuk bagaimana pembentukan karakter bagi seorang pelajar atau santri itu sebetulnya. Tapi kalau jenengan di pondok pesantren masih menerapkan yang digugulan ditiru berarti, guys. Ya, itu lebih utama ya. Nah, cuma gini, jangan disalahartikan bahwa ini bertentangan ya. Sebenarnya tidak ya. Dan dalam Islam sendiri kan kunu robbaniyin. Ya, ini penting. Jadi jadilah robbani. Kita ini jadilah sebagai pendidik. Pendidik dalam arti tingkat usia dini, usia dasar, usia menengah, usia atas. Ini kita sesuaikan. Berarti harus ada penyesuaian di penyesuaian. Nah, disinilah nanti konteksnya bisa dihubungkan ya tadi antara apakah murid harus ikut gurunya atau gurunya mengikuti murid. Nah, ini bisa dihubungkan. Artinya gini, kalau dalam balaghah saja ya, dalam sastra itu harus mengikuti muqtadul hal, harus mengikuti keadaannya, situasinya, mungkin audiensnya ya. Semisal kalau kita memberi pengarahan pada anak-anak TK, anak-anak mungkin pra-TK, ya, tentu dengan bahasa mereka, mungkin dengan riang gembira, dengan permainan, dengan candaan dan sebagainya. Nah, ini akan lebih mengena. Nah, nanti kalau menginjak usia yang lebih dewasa lagi, lah konteksnya beda lagi. Mungkin kita memakai bahasa milenial ya, bahasa gaul mungkin ya. Mungkin apa yang mereka rasakan mungkin ya, masa-masa muda itu kan gelora asmaranya tinggi sekali. Nah, mungkin kita bisa memasukkan semacam informasi atau mungkin motivasi atau mungkin ya semacam arahan lah ya untuk muda-mudi ini ya. Nah, lain lagi kalau dengan orang-orang yang sudah sepuh ya, sudah usia tua, nah, mungkin bahasanya juga lain dan penyampaiannya pun juga lain. Tentunya tidak seperti menyampaikan ke anak-anak atau remaja. Dan untuk situasi juga gitu. Misalnya dalam situasi mantu ya, hajatan, acara pernikahan itu kan berbahagia. Berarti kalau seseorang ini misalnya menyampaikan mungkin ular-ular lah ya, menyampaikan semacam nasihat keluargaan, nasihat pernikahan ya yang bahagia, yang nggak boleh sedih gitu ya. Ya, nggak boleh yang sedih, yang nikmat-nikmat ya. Biar itu mempelainya itu senang. Dia kan raja dan ratu sehari ya. Beda dengan di situasi kematian ya, sedang layat misalnya. Itu ya penyampaiannya juga disesuaikan. Ya, harus agak bisa ketawa-ketawa itu. Ya, jangan yang lucu-lucu, jangan yang mungkin orang membuat apa tambah down, tambah sedih. Kalau lucu kan malah tambah gembira. Nah, artinya lucunya yang menghibur, bukan lucu yang nanti konyol gitu ya. Yang lagi sedih malah dilucuin gitu. Berarti tadi ya metodenya itu sesuaikan dengan apa ya umur gitu ya, umur bagi
yang Dengan- dididik itu ya. Ya, itu akan lebih tepat. Dan juga dengan apa tadi situasi gitu. Situasi. Nah, jadi kalau situasinya apa sedih ya harusnya penyampaiannya juga jangan terus apa sih bahasanya kalau kita celelean gitu ya. Nah, karena Sakarepe dhewe ya. sakarepe dhewe. Walaupun mungkin sehari-hari kita seneng guyon atau gimana tapi ya ketika situasi seperti itu ya ditekan dulu lah. Nah, berarti ini masuk ke ini Gus, sistem pendidikan di kita kan ada yang istilahnya itu pendidikan formal, Ya. kemudian non formal itu kan. Itu gimana Gus dengan? Apakah sistem itu juga layak dipakai atau kan kalau misalkan tadi sesuai dengan konteks keadaan, konteks usia itu kan berarti apapun bisa dilakukan, nggak harus ada kata-kata formal atau non formal Gus. Itu gimana Gus? Ya. Karena kita hidup bernegara dan negara ini mengatur undang-undang, Ada undang-undang ada undang-undang pendidikan. Ya kita ikuti karena mengikuti ulil amri kan termasuk bagian dari kewajiban. Jadi kita mengikuti pemerintah itu kita dihukumi wajib. Dan penyelenggaraan pendidikan ini sudah baiklah ya, baik. Dan kalaupun ada kurikulum yang berubah-ubah itu wajar dan memang harus berubah. Karena disesuaikan dengan zaman ya. Ya, disesuaikan dengan zaman. Dan yang jadi garis besarnya ya, garis pentingnya itu yang penting pendidikan ini kalau dalam Islam kan tadi ya ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim ya. Kalau tarbiyah itu mendidik, berarti membentuk karakter. Kalau ta'lim ini hanya sekedar mengajar, hanya sekedar transfer ilmu. Nah, ini bisa dipadukan ya, dipadukan. Dua-duanya istilah dipadukan. takdib. Gitu. Kalau takdib gimana? Kalau takdib itu lebih ke tata krama. Tata krama. Tata krama. Itu ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib itu. Takdib. Itu bisa jadi sub ya, takdib. Dan Itu ini- tingkatan atau gimana Gus? Tarbiyah terus tadi apa? Apa hanya istilah saja Gus? Itu hanya istilah saja. Kan ada kadang orang yang hanya menyampaikan ilmu saja ya. Masa bodoh kamu pintar, kamu Sebenarnya sudah tak sampaikan ilmunya sebenarnya itu ya. sudah saya sampaikan. Tidak tahu apakah itu nanti diamalkan atau tidak ya. Apakah nanti membawa keberkahan ilmu atau tidak ya. Dia hanya menyampaikan saja. Nah ini kalau itu tidak ada bedanya dengan internet, tidak ada bedanya dengan HP ya. Ya, seharusnya kita sebagai mungkin pendidik lah ya, kita sebagai Guru mungkin ya. guru, nah, sebisa mungkin jangan lupakan mendidik tadi tarbiyah atau lebih khusus lagi takdib. Tarbiyah berarti itu Pendidikan ada karakter ya. Tarbiyah ada itu berarti unsur membimbing juga berarti Gus. Ada ya. Artinya tidak hanya materi tapi juga praktek Gus ya. Iya, iya. Dan kalau adab dan akhlak ini memang harus terus dipakai. Bahkan saat menuntut ilmu pun ini kalau ingin berhasil ya diantaranya harus dengan beradab. Nanti ketika sudah selesai pun pendidikan, adab jangan ditinggal ya. Misalnya kan banyak ya orang pendidikannya mungkin jauh lebih tinggi daripada gurunya ya. Iya. Gurunya cuma mulang alif ba ta, cuma a i u, iya. tapi Muridnya muridnya sudah jadi dosen bahkan bertitel profesor dan Iya, sebagainya. Nah ini jangan melupakan adab. dan guru tetap guru. Jadi tidak ada istilah mantan guru. Itu mungkin garis bawahnya ya Mas Aldi. Jadi guru tetap guru walaupun mungkin sekarang tingkatannya sudah beda jauh gitu ya. Saya juga ada sih gitu Gus, apa guru dulu sih memang ngajar kayak apa alif bata yang awal-awal gitu. Tapi sekarang mungkin udah nggak jadi guru karena ini mohon maaf ada kasus tertentu yang buat dia nggak jadi guru gitu loh. Dan itu saya tetap menghormati itu kira-kira benar nggak Gus? Maksudnya sekalipun guru yang dulu guru kita yang sekarang itu Terkena masalah gitu ya. terkena masalah atau apa itu Tapi kita tetap masih- beradab atau berakhlak dengan beliau tuh gimana Gus? Ya penting itu ya. Jadi mau apapun ya guru kita keadaannya bagaimanapun situasinya ya. Kita sebagai murid ya kita menempatkan diri sebagai murid artinya tetap taklim, tetap menghormati, tetap memuliakan ya. Entah nanti gurunya itu mungkin status sosialnya atau mungkin
perekonomiannya atau mungkin kesehariannya. Itu ada ya adab murid terhadap guru ini tidak mencari aib guru. Bahkan seandainya terjadi guru ini melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda kutip ya, ini murid ini sebaiknya husnudzon saja, sebaiknya merasa bahwa jangan-jangan tidak itu yang dikehendaki sang guru, mungkin ada hikmah lain, mungkin ada niat yang tulus ya yang kita nggak tahu ya. Dan makanya ada seorang murid ya, sebelum menuntut ilmu itu, ini seorang tokoh ini, berdoa semoga engkau jangan menampakkan aib-aib guruku. Nah, jadi manakala murid ini ada sedikit rasa meremehkan gurunya, apalagi mungkin sampai menghina, lah ini dikhawatirkan ilmunya ini tidak barokah, tidak manfaat ya. Makanya banyak istilah pinter keblinger punya. Orang yang pandai-pandai tapi kepandainya ini justru menjerumuskan dia. Nah, itu ada unsur ilmu yang tidak berkah, tidak bermanfaat tadi. Walaupun kita sudah nggak secara langsung menuntut ilmu dengan beliau ya. Kita misal udah lulus atau apa gitu loh. Iya, dan tadi ya keterikatan guru murid tadi ya. Tidak ada mantan. Tidak ada mantan tadi. Mantan itu memang sulit untuk dilupakan katanya. Tapi kalau guru tidak ada istilah mantan. Itu selalu menjadikan kita itu jadi manusia yang benar-benar manusia kan kalau guru kan. Kan itu kan ada istilah, bahkan ini hadis kan, bahwa mencari ilmu itu wajib. Bahkan dari kita lahir sampai menjelang ke liang lahat itu kan. Nah, itu berarti kan nanti di situ ada proses guru murid sampai kapanpun, bahkan sampai kita tua pun ada guru murid kan Gus. Nah, ketika kita mencari guru Gus, apakah misalkan nih saya, Mas Aldi, itu boleh mencari guru yang di bawah kita? Di bawah gimana Mas? Maksudnya itu di bawah usia kita. Di bawah usia. Atau mungkin mencari guru yang beda dengan kasta kita itu gimana? Ya, ini menarik sekali ini ya. Ini sebenarnya dalam mencari guru, khususnya guru agama, khususnya apalagi guru mungkin semacam rohaniyah ya, thorikoh misalnya. Ini memang ada istilahnya, mungkin istikharah dulu atau mungkin tanya-tanya dulu. Nah, kalau dalam taklim itu ada ya, cari guru yang paling tua, paling sepuh ya, paling alim ya, paling berilmu ya, paling berpengalaman dan sebagainya. Nah, cuma tidak menutup kemungkinan ilmu itu bisa kita ambil dari yang lebih muda dalam usia mungkin ya, atau mungkin lebih rendah dalam status sosial mungkin ya. Untuk lebih halus dari kasta mungkin ya. Ya. Artinya itu boleh Gus ya berarti ya? Boleh. Dan ini Rasul sendiri sudah mencontohkan ya. Rasul itu kan diberi wahyu berupa Al-Quran ya. Tapi satu saat beliau itu ingin mendengar ya Al-Quran dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan memang ini ada perintah ya, bahwa Rasul membaca, bacaan Rasul ini istilahnya dicantolkan ke Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasul ingin mendengarkan dari Ubay bin Ka'ab itu. Ubay bin Ka'ab ini. Dan di sini ada semacam tadi ya, kalau boleh menggunakan istilah kasta ya. Nah, sebenarnya bukan kasta ya. Ini Rasul kan sebagai Rasul ya, yang menerima wahyu. Tapi mengapa kok mengikuti bacaan dari Ubay bin Ka'ab? Yang secara mungkin satu sosial itu di bawahnya Rasulullah gitu kan. Beliau seorang sahabat. Dan Ubay bin Ka'ab ini kan termasuk nanti ada jalur Qur'annya ya ke bawah. Ya alhamdulillah bisa sampai, kalau diurutkan bisa ya, ke Indonesia bisa. Dan imam besar dulu juga begitu. Misalnya Imam Syafi'i itu pernah mendatangi majelisnya Imam Ahmad bin Hambal, yang notabene itu muridnya. Jadi Imam Syafi'i ingin istilahnya menyambangi ya, bersilaturahim dan duduk di majar gitu ya. Iya.
Berarti boleh Mas Alji ketika nanti kita itu belajar dengan mungkin usia di bawah kita. Jadi jangan terus Gengsi dumeh kadang. kita itu sudah apa namanya sarjana kemudian nggak mau belajar dengan yang masih SMA karena tadi gengsi. Padahal Karena mungkin belajar- bacaannya lebih bagus dari kita Ya misalnya. kan itu bisa jadi. Apalagi hari ini Gus itu banyak sekali mungkin di perkotaan itu. Jadi orang sekarang itu berbondong-bondong belajar tadi belajar ilmu umum, tetapi ilmu agama tidak diimbangi. Akhirnya sudah dewasa itu mau belajar ilmu agama karena Isin, sudah dewasa malu. itu gengsi dengan yang masih muda. Nah itu penyakit itu. Ya, ya. Sebenarnya tadi ya seperti Mas Anies bilang tadi menuntut ilmu mulai Lahir, ayunan ya. ya, sampai liang lahat. Liang lahat. Nah, Jadi minal mahdi ilal lahdi. Jadi malah kalau dalam penelitian sekarang kan sejak dalam kandungan itu sudah diperdengarkan Oh, semacam iya, musik-musik iya. itu ya. Nah kalau orang dulu itu tirakat ya membaca surat Yusuf ya, iya. ben ganteng anaknya ya. Baca surat Maryam misalnya ben ayu ya, biar nanti persalinannya mudah ya, Iya. selamat. Itu semua sudah tarbiyah Gus ya. Nah, itu tarbiyah, itu ada suara-suara dan ayat ini kan di situ ada aura-aura ya, ada ya semacam Nanti kekuatan-kekuatan di situ. mengaruhi janin di dalam perut itu. Ya, sedikit banyak akan berpengaruh. Nah, tadi pendidikannya kan nanti ketika sudah lahir pun masih bisa dididik dengan ilmu, bahkan sampai liang lahat. Liang lahat ini maksudnya Gimana? talqin ya, Oh, ditalqin. bahkan sudah mati, sudah dikubur bahkan ya. Nah, Ini masih bisa menerima pelajaran. pelajaran karena Rasul dulu menalkin putranya sendiri ya, Said Ibrahim. Ya, putranya itu diberitahu bahwa nanti kalau ada malaikat jawablah dengan lantang. Ya, Padahal sudah meninggal kan sudah padahal dikubur sudah ya. meninggal. Eh, Nah, inilah kalau mungkin ada aliran lain yang sudah mati, sudah tidak bisa mendengar dan Sudah sebagainya. ditalkin. Nah, padahal orang yang wafat ini meskipun beda alam ya, meskipun kalau dilihat kuburan hanya 1x2 meter ya, tapi alamnya udah beda, tidak di situ. Jadi kalau kita salam saja mereka Bisa menjawab menjawab. salam, kita berdoa mereka mengamini. Jadi semacam itu. Walaupun kita nggak bisa melihat. Walaupun kita nggak bisa melihat. Nah sekarang gini Gus, kan tadi sudah bahas tentang pendidikan. Sekarang manfaat pendidikan untuk peradaban atau untuk zaman ke zaman itu apa saja Gus? Karena tadi perintahnya kan wajib, ada fardu ain, fardu kifayah itu mencari ilmu. Kemudian perintahnya juga Rasul mengatakan dari tadi lahir sampai liang lahat. Itu kan seumur hidup Gus ya. Iya, iya. Nah, manfaat ilmu itu apa Gus kira-kira Gus? Kok sampai Rasul tuh menyampaikan bahwa kamu harus menuntut ilmu, harus mencari ilmu? Iya. Itu apa Gus? Ya, karena ilmu itu sebagai pelita dalam kegelapan ya. Al ilmu nurun. Ya. Terus Ilmu Mas- itu nurun kancane, bukan seperti itu ya. Nah, itu gimana Gus? Ilmu itu ibarat cahaya yang akan menerangi kegelapan. Jadi seandainya tidak ada ilmu, semuanya akan gelap. Seandainya tidak ada pengetahuan, semua akan tidak ada gunanya. Oh dan iya Gus ya, benar Gus ya. Jadi termasuk ini nggak lampu, ada lampu. ya. Lampu terus apa yang ngopi ini kan ya. ini Semuanya termasuk ini produksi teman-teman ngopi itu kan hasil dari ilmu Gus ya. Iya, iya. Ya. Berarti itu termasuk bisa bagaimana membangun peradaban saat Iya, ini. iya, iya. Dan Imam Syafi'i ini ya, kalau Imam Syafi'i ini kalau ingin dunia harus memakai ilmunya, kalau ingin akhirat memakai ilmunya, kalau ingin keduanya memakai ilmunya. Jadi semua dipelajari, semua harus memakai teorinya ya, untuk Jadi kemudian ilmunya dipraktekkan. masing-masing ya. Iya. Jadi kalau ingin beruntung di dunia maka carilah dengan ilmu kan gitu. Iya. Kalau ingin beruntung di akhirat maka juga carilah dengan ilmu. Iya. Kalau ingin beruntung kedua-duanya dan juga dengan ilmu kan gitu maksudnya. Iya, Ya? Tapi kalau misalkan kita sebagai hamba sahaya Hamba saya. atau Bukan, Mas. manusia yang sudah belajar Gus, tapi kok delalah Gus ya, delalah kok ilmunya kok nggak masuk-masuk itu gimana Gus? Nyantal-nyantal ya. Ya, itu. Apakah itu bisa dapat nur Gus itu Gus? Ya, itu gini. Nur siapa nih?
Cewek. Kita ingat ya Imam Ibnu Hajar ya. Ya, ya. Imam Ibnu Hajar ini kan sempat berputus asa ya, dalam menuntut ilmu. Wah ya ono ya ini kok isih kayak gini ya. Akhirnya cabut ya. Di tengah perjalanan kan masuk gua, terus ada tetesan air yang di atas batu ini, lama-lama batu ini bisa berlubang. Padahal air ini sangat lembut sekali. Ya, terus terinspirasi dari ini, wah saya harus kembali lagi bersemangat untuk Belajar. menuntut ilmu, untuk belajar. Ya, ada yang terkenal nih Ibnu Hajar, ada yang Al-Asqalani dan Al-Haytami. Nah, ini. Ya, di tengah-tengahnya ada Imam Nawawi ini ya. Berarti di antara imam itu ada tengah-tengah ada Imam Nawawi. Nah, ini Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi Banten ya, tapi Imam Nawawi yang dari daerah Nawa. Atau yang ngarang Arba'in Nawawi Gus itu. Iya, iya. Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin itu. Itu beliau diapit oleh dua batu. Ibnu Hajar. Oh, berarti artinya gara-gara tadi lihat batu yang ketetesan air itu kemudian jadi berlubang, menjadikan semangat lagi Ibnu Hajar tadi untuk belajar itu ya. Dan ini dialami oleh sahabat Abu Hurairah sendiri ya. Waktu di zaman Rasul, sahabat Abu Hurairah itu awal mula itu kesulitan untuk memahami, untuk menghafalkan apa-apa yang dari Nabi. Kemudian Nabi membentangkan semacam surbannya, terus seperti mengisyaratkan memberi sesuatu. Dan sejak saat itu beliau menerima banyak sekali ilmu dari Nabi ya. Bahkan periwayat terbanyak sahabat itu sahabat Abu Hurairah ini ya. Asalnya istilahnya apa? Ketul cara Jawa nih ya. Iya, iya. Malah itu cerdas. Asalnya bodoh mungkin Bodoh, ya bahasa malah ini. jenius sih. Sekarang jadi cerdas, ngalim itu ya. Ngalim, periwayat hadis terbanyak. Ini kita tidak boleh putus asa kan Gus dalam menuntut ilmu ya. Sekalipun tadi kita merasa kayak kok aku kok bodoh nemen artinya nggak seperti teman-teman lain itu kan ya. Itu satu angkatan tapi kok yang lainnya itu sudah pada bisa misalkan di pondok pesantren bisa baca kitab kuning dengan mahir, tapi yang satu lagi kok moco alhamdulillah saja itu nggak ini kan, itu kan jadi apa ya, pesimis Gus itu Gus. Kalau Mas Taldi di kampus gimana? Ada nggak hal seperti itu? Wah, saya di kampus nggak ada kayak gitu kayak Mas Anis. Saya kayak paling tinggi ya. Berarti ini ya artinya lancar saja gitu ya? Iya lancar-lancar alhamdulillah. Mungkin ya kalau di beberapa ya semangatnya karena itu sih menuntut ilmu itu ya untuk kembali lagi untuk kita sendiri gitu kan Gus. Kalau pas males-malesan, nah itu kira-kira kalau pas males-malesan ada satu amalan enggak Gus biar kita itu enggak males gitu loh. Nah, mungkin dari situ kita jadi termotivasi gitu. Kalau guru-guru itu ilmu Jawa ya, Allahumma pakso ya, Allahumma pakso. Itu semua harus dipaksa. Nah, dipaksakan diri. Artinya harus dilatih, dan malas ini memang penyakit ya. Makanya kalau ada orang malas ini bisa mungkin kita jauhi sampai kemalasan orang ini hilang, baru kita ajak berteman. Karena malas ini nanti bisa menjalar ke teman-temannya ya. Tapi kalau dijauhi tetap malas gimana Gus? Ya kita yang bangkit, kita yang memulai, yang memberi contoh. Dimulai dari diri sendiri Gus ya? Nah, dimulai dari sendiri, memberi suri tauladan. Oke, Gus, ini menarik tentang kita diskusi tentang pendidikan dan manfaat untuk peradaban. Tapi berhubung waktu sudah habis Gus, mungkin ada closing statement buat pemirsa, buat sahabat ngopi tentang manfaat pendidikan untuk zaman sekarang. Monggo Gus. Ya, terima kasih. Pendidikan ini akan tetap dibutuhkan sepanjang zaman. Pendidikan ini akan disesuaikan mengenai metodenya, mengenai medianya. Adapun kontennya ini, kalau ilmu keagamaan tentu sudah paket, sudah pakem, sudah kita tinggal menerima dan menyampaikan. Sementara untuk ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia ini bisa berkembang dengan sangat pesat ya, sesuai kemampuan, keahlian masing-masing generasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan besar dari zaman ke zaman.
Dan satu yang paling penting, sabda Rasul ya, kalau orang mengutamakan akhiratnya, nanti dunianya akan ikut dia. Tapi sebaliknya, kalau orang hanya mementingkan dunianya saja, akhiratnya akan kacau balau, akan tercerai-berai. Jadi walhasil, ilmu agama ini kita kencangkan, kita kuatkan, nanti semuanya akan ikut semuanya. Urusan dunia akhirat akan ditata oleh Allah. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mas Anis dan Mas Aldi. Nggih, mau terus Gus ya. Oke Gus, terima kasih Gus sudah mau hadir di acara ngopi kita dan sudah memberikan wawasan tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang baik gitu ya. Mas Aldi juga terima kasih sudah setia nemenin ngopi. Kapan-kapan nanti kita ngopi di luar Mas Aldi. Biar ada suasana lain kan gitu kan ya. Siap. Nah, pemirsa Masjid TV, para penonton dan sahabat ngopi dimanapun Anda berada, demikian acara ngopi pada kesempatan kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak adalah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.